A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, wasiat bertakwa pada saat ini, mari kita fokuskan pada surat Kahfi ayat terakhir, ayat 110, dan surat Baqarah ayat 44 sampai 46. Qul innama ana basyarun mislukum. Tegaskan oleh Anda, Muhammad berarti ya, yang disuruhnya. Hanyalah aku ini manusia seperti kalian. Jadi dilihat dari biologis, sama-sama manusia. Sama-sama disuruh berbuat ma'ruf, sama-sama dilarang dari kehidupan munkar, dicegah dari kehidupan munkar. Sama-sama disuruh ratil Quran, sama-sama mendapat kaulan sakilan bila melaksanakan perintah ratil Quran. Sama-sama diberi imbalan kalau berbuat ihsan, sama-sama mendapat siksaan kalau berlaku munkar. Begitulah basyarun mislukum, sehingga kita mendapatkan Nabi Adam alaihissalam, ya sama aja kan, la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi. Begitu fa'azallahu masyaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi, menjerit-jeritlah dalam kehidupan ba'dukum li ba'din adu rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalimat selanjutnya yuha ilayya, yang mana diwahyukan kepadaku, annama ilahukum, bahwa hanyalah ilahun, kamusnya ma'budun, yang diabdi oleh kalian, ilahu wahid, yang diabdi satu-satunya. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapa yang mengharap temu fungsi pembimbingnya. Kita selalu berbicara, kalau berbicara Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasul, tentu patuh pada tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khaliq. Berpikirlah kalian pada ciptaan, pada makhluk, janganlah kalian memikirkan pencipta. Jadi bagaimana tidak dipikirkan pencipta? Kan disebut-sebut, ya ayuhan nasum budu rabbakum misalkan. Atau kayak tadi yarju liqa'a rabbih disebut-sebut. Nah, jadi fungsinya
Berbicara Allah jangan ujud, berbicara Allah itu fungsi. Kalau kita melihat alam semesta, kita harus sadar ini ciptaan Allah. Berarti Allah berfungsi sebagai pencipta. Kita bercermin. Oh, kelihatan tuh ada badan kita, ada wajah kita, ada tangan kita. Nah, ini harus sadar. Ketika kita melihat badan kita, Allah berfungsi pencipta. Kita berpikir, darah kita beredar, jantung kita berdenyut. Itulah apa yang Allah perbuat. Istilah Qur'annya inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kamilah pelakunya. Atau innallaha yaf'alu ma yasha, sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Perihal semesta angkasa dan bumi ini, alam tara anna Allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ar wa samsu wal qamar wan nujum wal jibal was sajar wad dawab wa kasirun minan nas. Di ujung ayat innallaha yaf'alu ma yasha. Wa kasirun haqqo alaihil adad, tetap saja innallaha yaf'alu ma yasha. Wa may yuhinillahu famalahu min mukrim, siapa yang Allah bikin hina, maka baginya tidak ada yang bisa membikinnya mulia. Itu juga innallaha yaf'alu ma yasha. Jadi semua ini kalau pakai bahasa yang jelasnya perbuatan Allah. Darah beredar perbuatan Allah. Kemudian pemahaman Quran yang kita pahami juga perbuatan Allah. Kita punya otak, Allah yang bikin. Ini, nah jadi artinya kalau di sini ada kalimat faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapa yang mengharap temu, fungsi pembimbingnya. Fal ya'mal amalan sholihan, maka hendaknya dia melakukan laku perbuatan yang tepat. Perintah melakukan laku perbuatan yang tepat, siapa yang mengharap temu liqa'a rabbih, fungsi pembimbingnya sebagai komandan hasanah di dunia. Kenapa dihubungkan dengan komandan hasanah di dunia? Ingat ucapan talbiyah labbaik. Labbaik dalam Kamus Munawir sering kita jelaskan, labbaik sama dengan aku sambut panggilanmu dan dengan setia siap menerima perintahmu. Itu sambil keliling-keliling Ka'bah, tawaf. Jadi berarti Ka'bah itu lambang dari Allah sebagai komandan hasanah di dunia. Kita sholat menghadap Ka'bah sama dengan menghadap lambang dari komandan hasanah di dunia. Membina kepatuhan menurut kebijakannya. Itulah sholat. Jadi kalau orang mengatakan sangat bodoh orang yang menyembah Ka'bah, jawab, kami menghadap Ka'bah bukan menyembah Ka'bah, tapi menghadap simbol dari Allah sebagai pencipta segala untuk memenuhi, untuk mematuhi kebijakannya. Kembali ke ayat tadi, wa man kana yarju liqa'a rabbih sama dengan mengharap hasanah di dunia menurut Baqarah 201.
Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah yarju liqa'a rabbih. Sebab kalau sampai misalkan kita berbicara bertemu dengan Allah, orang mukmin bertemu dengan Allah, orang kafir juga kalau istilah bertemu juga. Pada surat Nur ayat 40, walladzina kafaru a'maluhum kasarobin biqi'atin yasabuhu dom'anu ma'a. Orang-orang yang bersikap negatif, pelaku perbuatan mereka bagaikan orang yang sangat haus di padang yang luas. Ya sabuhudum anu ma'a, yang mengira orang sangat haus itu dia mengejar air. Hatta idza ja'ahu lam yajidu syai'an, hingga dia sampai padanya ke tempat yang dia kira air, lam yajidu syai'an, dia tidak mendapatkan apa-apa. Setelah itu kalimatnya wa wajadallaha indahu. Sebaliknya dia menemukan Allah di sana. Jadi kafaru juga kalau masalah ketemu. Nah, jadi kalau wa wajadallaha indahu, orang yang bersikap negatif berarti bertemu dengan kepesan Allah, yaitu adabnya. Atau bertemu dengan fungsi Allah sebagai pemberi adab, bukan bertemu dengan Allah pribadi kayak kita bertemu dengan kawan. Begitu arahan dari hadis tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khaliq. Atau kalau kita berbicara al asmaul husna, itu ada nama-nama yang indah, sama dengan itu adalah sebutan-sebutan fungsi Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya. Jadi kembali, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Sebaliknya, kalimat larangan ya, janganlah dia mengikut sertakan ahadan seorang pun bi ibadati rabbi, dalam pengabdian hidup menurut ajaran pembimbingnya. Jangan bawa-bawa yang suka turut ngatur. Allah mencipta matahari juga tidak ada yang bantu. Allah mengedarkan matahari, bulan, bintang ke bintang, bumi ini, badan kita, binatang, tumbuh-tumbuhan, semua tidak ada yang bantu. Coba dalam budaya ini jangan cari pembantu yang lain, sebab suka bikin kacau. Kalau kita bikin kue dengan adonan yang pas, datang yang bantu kurang ngerti adonan, bukan pekerjaan tambah cepat, malah gagal semua. Itulah pengertian la syarikalahu, tidak ada yang turut serta, no partner, tidak ada partner bagi Allah. Jadi itu surat Kahfi ayat terakhir. Kemudian kalau tadi kita berkata, kita hubungkan dengan Baqarah 44, atamuruna nasa bil birri, apakah pantas kalian menyuruh manusia bertujuan ihsan, kalian menyuruh manusia berlaku baik, nyuruh orang lain berlaku baik, watan sauna anfusakum, sedangkan kalian lupa diri kalian. Orang lain disuruh, diri sendiri tidak disuruh.
Makanya kalau bunyi khutbah itu usini wa iyyakum atau usikum wa iyaya, aku wasiatkan kepada kalian bitaqwallah wa iyaya, dan pada diriku. Itu contoh khutbah Nabi Muhammad. Jadi tidak boleh dalam wasiat bertakwa itu mewasiatkan ke orang lain, diri sendiri tidak diwasiati. Jadi ataburuna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab, sedangkan kalian melakukan studi Alkitab, afala ta'qilun, apakah kalian tidak mengerti persoalan? Selanjutnya wasta'inu bisabri wassalat, mohonlah ma'unah, mohonlah pertolongan, mohonlah bantuan dengan sabar dan salat. Sabar dibina oleh saum, salat pembinaan iman atau pembinaan kepatuhan. Dengan itulah minta ma'unah Allah. Kalau dihubungkan dengan Al-Fatihah, dengan itulah minta ihdinas siratal mustaqim. Minta ihdinas siratal mustaqim, sebab jatuhnya ihdinas siratal mustaqim setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Untuk kesekian kalinya kita katakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, sama dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, sama dengan waqina adzabannar. Jadi wasta'inu bisabri wassalat wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshiin, sesungguhnya salat itu haknya ke salat, lakabiratun benar-benar berat, illa 'alal khoshiin, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Kita sudah membahas khusyuk itu satunya ucapan, pendengaran, dan tanggapan. Begitu mengucap Bismillahirrahmanirrahim itu harus diucap di dalam sholat, bukan di dalam hati. Kalau ada orang yang sholat setelah takbir terus mulutnya tidak qomat kamit, nah itu berarti bacanya dalam hati. Bukan begitu. Diucap, didengar oleh telinga sendiri, ditanggapi oleh hati. Itulah khusyuk, atau lebih tegas lagi ayat selanjutnya, ayat 46. Khoshiin itu pada ayat 46, alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim, orang yang yakin akan bertemu dengan fungsi pembimbing mereka. Kembali ke surat Kahfi ayat terakhir tadi ya. Cuman di sini ya maaf saja harus pandai mentasrif. Mulaqu rabbihim itu wazan fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu, fi'alan mufa'alatan, 3 masdar. Jadi kalau laqo yulaki likoan mulakotan, likoan yang kedua, yang pertama likoan, yang kedua likoan. Jadi masalah pertama tadi likoan, liko arbihi pada kahfi terakhir, kemudian kata pelakunya ismul fa'il mulakin, satunya, duanya mulakiyani, jamaknya mulakuna. Pada Baqarah 46 mulaku rabbihim. Jadi mulaku rabbihim ini mulakuna, idofat dengan rabbihim, majemuk dengan rabbihim, nunnya dibuang. Jadi mulaku rabbihim, yang bertemu dengan pembimbing mereka, letter luck-nya.
pengertiannya yang bertemu dengan fungsi pembimbing mereka. Jadi hubungannya dengan kahfi ayat terakhir, kalau pada kahfi ayat terakhir masdarnya, kalau Baqarah 46 kata pelakunya. Jadi sama-sama saja. Jadi dengan demikian bahwa orang yang khusyuk pada ayat 45 adalah orang yang yakin akan bertemu dengan fungsi pembimbing mereka. Yaitu apa? Kembali kepada tadi, fungsi pembimbing itu komandan hasanah di dunia. Pemegang komando. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada positif command, kalimat perintah, negatif command, kalimat larangan. Jadi dengan demikian maka sama saja dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Seperti tempoh hari kita berbicara tentang wasiat Nabi Luqman kepada anaknya, ya bunayya aqimis sholat wa'mur bil ma'ruf wanha anil munkar wasbir ala ma asobaka. Perintahkanlah kehidupan ma'ruf, cegahlah kehidupan munkar, serta tabah dan teguhlah atas apa yang telah menimpa Anda. Dalam melakukan ini semua harus dilapisi oleh tabah dan teguh. Sebab nanti akan berhadapan dengan orang-orang yang anti, akan berhadapan dengan berbagai gejolak manusia yang disuruh patuh menurut kebijakan Allah, padahal akan disenangkan. Akan disenangkan kan? Kalau patuh menurut kebijakan Allah akan disenangkan, bukan akan dirugikan. Tapi memang kadang-kadang pahit. Malam-malam enak tidur harus studi Quran. Senangnya main disuruh sholat. Punya uang sekian di kantong disuruh zakat. Kan tidak enak ujungnya. Uang hilang. Ya uang hilang kan nanti ada imbalannya. Imbalannya kehidupan saling kasih sayang. Tidak mungkin kan orang diberi dari zakat kemudian dia marah-marah, benci kepada yang ngasih, tidak mungkin. Nah, jadi kehidupan saling kasih sayang itu adalah sebagai satu imbalan dari pengorbanan-pengorbanan yang diberikan. Maka dari itu wasbir ala ma asobaka, Allah memerintahkan Nabi Luqman dalam wasiatnya memerintahkan kepada anaknya, sabarlah atas apa yang menimpa Anda. Dalam perjalanan bekerja sebagai penganjur kehidupan ma'ruf, pencegah kehidupan mungkar, di perjalanan banyak masalah yang harus disikapi secara tabah dan teguh. Demikianlah, semoga apa yang disampaikan dalam wasiat bertakwa, sekali lagi wasiat ini ditujukan kepada usikum, kepada kalian, wa iyaya, dan pada diri saya yang melakukan khutbah pada saat ini. Semoga dengan demikian maka kehidupan satu komunitas yang mendapat bimbingan dari Hudalil Muttaqin yang ditulis pada Masjid At-Taqwa sebelah kanan luar ya, Fatir 9, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura. Sesungguhnya mereka yang studi kitab Allah, menegakkan salat, selanjutnya menegakkan salat, serta mengeluarkan anggaran dari apa yang kami telah karuniakan kepada mereka, baik secara rahasia ataupun terang-terangan. Komunitas semacam itu yarjuna tijaratan lan tabura. Komunitas semacam itu mengharapkan satu kehidupan yang bagian perdagangan yang tidak akan hancur, yaitu kehidupan hasanah di dunia. Semoga komunitas ini dijaga kualitasnya,
berdasarkan bimbingan hudalil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wa'ada alladziina aamanu wa 'amilus sholihati minhum maghfiratan wa ajrun 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, komunitas yang yatluna kitaballah wa aqamus shalat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan bisa kita istilahkan wadil muqaddas. Muqaddas kata penderita, ismul maf'ul sama dengan yang disucikan. Wadin lembah, lembah kehidupan yang disucikan. Sama aja, komunitas yang disucikan dari berbagai pelanggaran-pelanggaran hidup. Nah ini namanya juga disucikan, berarti harus suci. Suci dari berbagai pelanggaran, dari yang terbesar sampai sekecil-kecilnya. Kalau Nabi mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan, iman itu ada 70 sekian atau 60 sekian cabang. Abduluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit thoriq. Yang paling utama pernyataan la ilaha, kembali ke kamus tadi ya, la ma'buda, tidak ada yang diabdi illallah kecuali Allah, dengan fungsi ar-Rahman al-Rahman Quran. Ar-Rahman mengajarkan Al-Quran. Nah, jadi tidak ada yang diabdi kecuali Allah dengan penurunan ajaran sunnah Rasulnya. Wa adnaha, cabang yang paling kecil, imatatul adza anit thoriq, membuang yang membahayakan dari jalan. Termasuk diantaranya ngurus jalan sampai rapih, orang yang lewat menjadi enak. Itu cabang yang terkecil. Jadi dengan demikian maka satu komunitas yang yatluna kitaballah wa aqamus shalat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, bersihkanlah dari berbagai kotoran-kotoran, dari yang besar sampai yang sekecil-kecilnya. Di sanalah saling bimbing dengan ilmu. Di sanalah yang bisa mengajar yang tidak bisa. Di sanalah dilakukan berbagai upaya menangkap ayat Quran yang dibaca oleh imam kalau sedang sholat jamaah. Di sanalah upaya berbagai pengetahuan, keterampilan untuk menjaga kemakmuran daripada hasanah di dunia, untuk memenuhi sampai Allah terundang untuk menjelmakan hasanah di dunia menjadi eksis di permukaan bumi ini. Sekali lagi, dari besar sampai kecil. Kalau berbicara kecil, kalau berbicara besar masalah doktrin. Kalau berbicara kecil, misalkan tabassumuka liwajhi ahika shadaqatun laka sodakotun. Anda tersenyum ke wajah saudara Anda, itu sedekah. Tersenyum kan tidak usah bayar kan. Tersenyum pekerjaan mudah, tersenyum pekerjaan kecil. Tapi kadang-kadang tersenyum saja kepada kawan enggan karena satu dan lain hal. Ujungnya hidup ini kecil-kecil kusut. Atau pelanggaran kecil, atau kecil padahal besar, yang biasa dilakukan pada pergaulan anak-anak sekolah, yang membahayakan. Misalkan kawan mau duduk di suatu kursi,
Sudah begitu berazam bertekad bulat mau duduk, kursinya ditarik. Ujungnya jatuhlah kawan itu. Tulang ekornya kena, seumur hidup merana. Itu seperti itu jangan sampai terjadi. Seharusnya saling bimbing, saling sedekahi. Ada kawan tidak punya ongkos, minimal pinjami atau beri. Punya makanan jangan kayak kucing dikasih makan. Begitu 4 ekor kucing dikasih makan, yang satu ganggu kepada kawan yang lainnya. Seolah-olah kamu jangan makan, biar aku aja yang makan. Itu mah tabiat kucing. Tapi kalau kita sesama kawan harusnya ajaklah sama-sama makan. Terus misalkan berbagai kesenangan-kesenangan, ada kesenangan tertentu yang pernah saya dengar, entah benar entah tidak, tapi kayaknya benar sebab yang bicara ini bukan orang lain. Ada orang yang senang, dia memang ngasih uang kepada orang, tapi orang itu harus, kalau istilah orang Sunda mah dikelek-ketek, digelitik begitu biar dia terpingkal-pingkal. Ya orang kan kalau digelitik pinggangnya gitu kan bisa payah dia ketawa-ketawa ngasih uang gitu. Kalau ngasih uang aja, jangan menyiksa orang dulu. Nah itulah hal-hal yang untuk membersihkan wadil muqaddas. Kemudian misalkan ada orang yang senang meludahi orang lain. Orang lain diludahi, dia ketawa-ketawa karena karena kawannya itu misalkan tidak mampu dan tidak berani, dia sendiri pemberani, merasa punya apa-apa. Nah itu hal-hal kecil yang diperlukan membersihkan wadil muqaddas. Kalau an-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah bagian daripada iman, bagian dari pandangan sikap hidup dan ajaran Allah menurut sunnah Rasul, maka jangan sembarang buang sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu termasuk hal-hal kecil yang akan membersihkan wadil muqaddas. Sekali lagi, kalau wadil muqaddas itu ada lembah yang disucikan, maka sucikanlah dari berbagai pelanggaran-pelanggaran besar ataupun kecil. Dengan demikian semoga semua itu menjadi wasilah ke Allah lanuhlikanna dzalimin wa lanuskirannakumul ardha min ba'dihim. Benar-benar kami akan membinasakan para pelaku zulumat, sekaligus kami akan menempatkan kalian di permukaan bumi setelah mereka. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa